Saat terciduk dan kedapatan menyimpan ganja seberat 1 gram, karir Rizky Nazar tengah bersinar. Tahun 2017, Rizky bahkan berhasil menggondol penghargaan bergengsi untuk kategori selebriti pria paling memikat. Tapi daya pikat Rizky di jagat hiburan seolah mendadak tenggelam di pusaran narkoba. Jika sederet aktor ngetop tak mampu mengulang kesuksesan pasca terjerat narkoba, bagaimana dengan Rizky? Apakah dengan rehabilitasi, Rizky bisa sembuh dari kecanduan ganja? Benarkah nasib Bobby Joseph bakal seperti Joe Sivilia yang diganjar 18 tahun penjara karena turut mengedarkan narkoba? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Cita-cita Rizky Nazar dan Syifa Haju untuk menikah harus tertunda lantaran Rizky tersandung kasus narkoba. Sebagai wanita yang paling dekat dengan Rizky, Syifa tentu punya alasan kuat mengapa dirinya yakin Rizky berhasil menyembuhkan kecanduannya terhadap ganja. Di Instagramnya, Syifa menulis, "People make mistakes, tapi aku yakin ada hikmah dan pembelajaran buat kamu di balik semua ini. Kamu adalah orang yang baik dan setelah ini aku percaya kamu akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi." Sejumlah sahabat Rizky seperti kakak beradik Zikri dan Syakir Daulay percaya bahwa Rizky mampu bangkit dari kubangan narkoba. Ya semangat aja, sabar gitu. Mungkin ini lagi ujian naik derajat aja gitu. Mungkin ada pernah waktu itu tapi udah lama banget. Tapi nggak tahu dia kayak gitu juga. Taunya pas sudah ada berita ya gitu-gitu aja sih. Tapi rata-rata nggak pengaruhin temennya sih gitu. Tentu kita besar harapan Rizky bisa segera kembali beraktivitas normal, bisa kembali ke dunia entertainment pastinya dalam kondisi yang jauh lebih baik. Gitu. Mar, kira-kira ada rencana nggak sih mungkin mau nemuin Rizky? Aku ngelihatnya apa ya, orang tuh butuh waktu sendiri, butuh waktu untuk bisa kalau aku nggak ada rencana sih buat dalam waktu dekat sih, untuk menjenguk dalam waktu dekat ya itu nggak ada. Aku memberikan waktu untuk orang bisa mungkin dia butuh waktu untuk sendiri, untuk menerima keadaan, untuk mencerna semua ini bukan hal yang mudah, jadi aku rasa dia butuh waktu. Sebelum terjerat barang haram, Rizky adalah pribadi yang humble dan jauh dari gemerlap dunia malam. Bahkan di media sosialnya, Rizky sering memamerkan gaya hidup sehat dengan berolahraga dan makan teratur. Tapi siapa sangka, kesibukan dan tekanan di dunia sinetron membuat ia sulit tidur. Sudah mencoba menggunakan obat untuk menghilangkan insomnia. Faktanya, Rizky merasa lebih nyaman mengonsumsi ganja. Hanya saja, polisi menyebut alasan mengonsumsi ganja untuk tidur dan ketenangan mental hanyalah alasan klasik yang biasa dilontarkan para pecandu. Faktanya, alasan klasik itu pernah diungkapkan Jeff Smith saat ia terjerat kasus narkoba untuk pertama kalinya pada April lalu. Padahal Desember tahun lalu, jauh sebelum terjerat kasus narkoba jilid 1, Jeff pernah menjalani rehabilitasi. Sepanjang Mei hingga Agustus 2021, Jeff yang divonis 5 bulan penjara pada kasus pertama juga sudah menjalankan rehabilitasi selama 3 bulan penuh. Adiksinya tidak terlalu parah sih. Saya hanya sebatas bertanya-tanya kepada dokter terkait. Nah sejauh ini kalau menurut saya, berdasarkan obrolan saya dengan perawat dan dokter juga yang ada di sana, walaupun tidak detail tapi saya tanyakan ya masih wajar dan tidak terlalu parah. Yang jelas kaget, tapi saya tahu Jeff, saya tahu banget Jeff lah. Anak itu di mata saya anak baik, ya tetap anak baik di mata saya. Jadi saya selalu support waktu dia kemarin sempat keluar juga saya selalu bilang, udah jadi lebih baik ya, gitu. Selalu bilang itu. Dan saya sempat senang kok denger dia
buka coffee shop kalau nggak salah ya sempat. Jadi saya kalau di mata saya dia tetap anak baik ya, anak baik. Mungkin pergaulan aja yang salah. Lalu mengapa Jeff masih kecanduan narkoba? Benarkah sifat adiksi atau kecanduan terhadap sesuatu adalah faktor genetik atau keturunan? Adiksi atau kecanduan tidak ada hubungan dengan keturunan, tetapi mereka yang dari keluarga biasa memakai, memang risikonya lebih besar daripada mereka yang berasal dari keluarga bukan pemakai. Tapi tidak berarti pasti dari faktor keturunan, tidak. Nomor satu itu tadi, dari yang bersangkutan sendiri, kepribadiannya kemana, apakah dia juga ada gangguan-gangguan yang menyebabkan dia mudah memakai itu. Misalnya sifatnya orangnya cemas, orangnya depresi, ini biasanya lebih rawan, lebih mudah orang yang misal tadi bipolar, tapi lingkungannya juga berpengaruh. Di jagat hiburan, Jeff bukanlah selebriti pertama yang 2 kali tersandung kasus narkoba. Sebelumnya, ada Reza Artamevia, Jupiter Fortissimo, Tio Pakusadewo, dan pedangdut Ridho Roma. Sedangkan pesohor mencetak hat-trick buruk alias 3 kali terjerat narkoba, ada Rio Raivan, Faris RM, Ibra Ashari, hingga artis sensasional Jennifer Dunn. Benarkah sekali kena mental akibat narkoba, seorang pecandu sulit sembuh 100%? Selain rehabilitasi medis, juga kejiwaannya kita benahi. Oleh karena apa? Oleh karena kalau kejiwaannya kita nggak benahi, percuma saja. Ibaratnya kita hanya menghilangkan gejala tanpa mencari penyebabnya, latar belakangnya. Obat khusus ini tergantung penyebabnya apa. Misalnya kalau kecanduan morfin, ya kita kasih metadon. Metadon itu morfin yang lebih rendah biasanya, jadi tidak langsung di stop. Oleh karena kalau langsung di stop terjadi gejala putus obat, terutama dalam 1-2 minggu pertama ini luar biasa tersiksa. Tetapi kalau misalnya takut terjadinya kejang, kita bisa kasih obat anti kejang, misalnya carbamazepin, misalnya divalproat. Itu juga menyebab sehingga yang bersangkutan tidak takut nanti, wah kalau saya lepas saya ini nanti kejang-kejang nanti begini aja. Itu yang bisa kita berikan itu. Di antara seabrek kasus narkoba selebriti, musisi Zulkiflia memegang rekor terlama dalam hal masa hukuman. Zul yang dijerat pasal berlapis sebagai pengguna dan pengedar divonis 18 tahun penjara. Lantas bagaimana dengan Bobby Joseph yang juga dijerat pasal 114 ayat 2 dan subsidiar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika? Benarkah Bobby bisa dihukum lebih lama dari Zulkiflia lantaran punya akun khusus untuk transaksi narkoba? Pasal yang disangkakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 114, 112, dan juga subsidi pasal 127 ayat 1 dengan ancaman hukuman antara 4 tahun sampai 20 tahun penjara. Ya, penetrasi narkoba di kalangan selebriti sudah sedemikian memprihatinkan. Banyak yang karirnya hancur karena narkoba. Namun, masih banyak artis yang tergiur mencicipi barang haram. Rizky Nazar, Jeff Smith, dan Bobby Joseph yang kedapatan mengonsumsi jenis narkoba berbeda hanyalah 3 contoh dari sekian kasus narkoba yang membuat masyarakat, aparat keadilan, dan pemuka agama mengelus dada. Kepergian pesinetron Preti Asmara secara tragis saat menjalani hukuman penjara akibat kasus narkoba seolah tak menjadi pelajaran bagi sejumlah selebriti untuk menjauhi pusara hidup yang berlumur nista. Itu pilihan masing-masing. Kalau saya sih ya disayangkan karena masih muda ya, masih muda-muda banget gitu. Kalau saya sendiri berkecimpung di dunia ini kan dari umur saya 2003, berarti ya 23 tahun saya berkecimpung di dunia ini. Jujur kalau saya sendiri sih nggak tertarik sama sekali hal seperti itu. Aku melihatnya ini apa ya, sebagai pengingat kita lah anak muda untuk
lebih pinter lagi memilih mana yang baik, mana yang enggak. Untuk karir juga narkoba mungkin bisa menghambat karir banyak, merusaklah generasi muda ya. Kalau bisa jangan gitu.